Lazar Samardzic telah tiba di Milano untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Kedatangan Samardzic dikonfirmasi oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio melalui unggahan di Twitter. Samardzic mendarat di Bandara Linate, Milano pada Rabu malam tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dia akan menjalani pemeriksaan medis bersama Inter pada Kamis pagi ini, dengan Giovanni Fabian pergi ke arah berlawanan, Udinese. Kesepakatan itu telah dilakukan secara efektif pada tanggal 29 Juli dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan detailnya, khususnya dalam hal bonus dan persyaratan pribadi. Saya sangat senang dan siap untuk memulai, kata pemain internasional Serbia berusia 21 tahun itu setelah tiba di Milan. Kesepakatan transfer Samardzic ke Inter diyakini seharga 15 juta euro plus Fabian. Nerazzurri mempertahankan klausul pembelian kembali untuk Fabian seharga 12 juta euro pada 2024 dan meningkat menjadi 15 juta euro pada 2025. Ada laporan lain yang menyebut jika Fabian telah lulus tes medis bersama Udinese. Samardzic tampil mengesankan di Dacia Arena musim lalu, mencetak 5 gol dan menyumbang 4 assist dalam 37 pertandingan di ajang Serie A. Emil Audero telah tiba di Milano untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Kedatangan Audero dikonfirmasi oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio melalui unggahan di Twitter. Audero mendarat di Bandara Linate, Milano pada Rabu malam tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dia akan menjalani pemeriksaan medis bersama Inter pada Kamis pagi ini, bersama dengan Lazar Samardzic yang telah tiba terlebih dahulu. Nerazzurri telah menyetujui kesepakatan pinjaman satu musim dengan opsi penebusan senilai 7 juta euro. Audero akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Nerazzurri. Dia akan mengantongi gaji sekitar 1,2 juta euro net per musim. Inter Milan berhasil mengalahkan klub Austria, RB Salzburg dengan skor 4-3 dalam laga uji coba pramusim di Red Bull Arena Salzburg, Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 dini hari WIB. Stefano Sensi menjadi pahlawan Nerazzurri usai mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir. Inter tertinggal lebih dulu 0-1 setelah Karim Konate membuka keunggulan Salzburg pada menit ke-6. Namun, Inter Milan hanya butuh 3 menit untuk membalas gol tersebut. Nerazzurri sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-9 berkat kesalahan yang dilakukan Strahinja Pavlovic saat mencoba menggagalkan umpan silang yang dilepas Federico Di Marco ke dalam kotak penalti. Inter berbalik unggul 2-1 pada menit ke-25 melalui Stefan De Vrij yang melakukan tembakan. Salzburg kemudian menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-35 melalui Karim Konate yang kembali mencetak gol. Namun, menjelang berakhirnya babak pertama, Inter kembali memimpin 3-2 berkat gol sundulan Joaquin Correa pada menit ke-43. Skor 3-2 untuk keunggulan Inter Milan menutup jalannya babak pertama. Setelah turun minum, tim tuan rumah langsung tampil menyerang, dan berhasil mencetak gol pada menit ke-46 lewat Samson Baido. Skor pun kembali imbang 3-3. Stefano Sensi muncul sebagai bintang kemenangan Inter Milan berkat gol penentunya di menit ke-90, setelah mendapat umpan terobosan dari Christian Aslani. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti sangat kecewa dengan pengkhianatan yang dilakukan Romelu Lukaku. Kapten legendaris Inter asal Argentina itu tak ragu mencap Big Rom sebagai sosok yang tidak tahu diri. Pada musim lalu, Inter bersedia menyambut kembali Romelu Lukaku dengan status pinjaman setelah ia terpuruk di Chelsea.
Meski sempat dihantam cedera, Lukaku pada akhirnya sukses bangkit dan mengakhiri musim 2022/23 dengan torehan 14 gol dan 7 assist. Inter pun berupaya untuk mempermanenkan Lukaku setelah masa peminjamannya berakhir di musim panas 2023 ini. Namun di saat negosiasi antara Inter dengan The Blues sudah memasuki babak penentu, Lukaku malah menggelar negosiasi transfer dengan Juventus, yang notabene musuh bebuyutan Nerazzurri. Direktur Inter pun murka atas sikap pemain internasional Belgia tersebut dan memutuskan untuk membatalkan transfernya dari Chelsea. Kini Javier Zanetti pun ikut kecewa dengan ulah pemain berusia 30 tahun itu. Mengingat apa yang telah dilakukan Inter untuknya, kami mengharapkan perilaku yang sama sekali berbeda dari Romelu, sebagai seorang profesional dan sebagai seorang pria, kata Zanetti kepada Gazzetta. Dia punya hak untuk pergi kemanapun dia mau, tentu saja, tetapi sebelumnya dia harus memberitahu niatnya kepada kami. Tiada seorang pemain pun yang jauh lebih besar dari klub. Saat Anda membangun tim, Anda harus mempertimbangkan pemain seperti apa yang akan Anda bawa ke kamar ganti tim. Mantan Presiden Nerazzurri, Massimo Moratti merasa Inter Milan akan menjadi favorit memenangkan gelar Serie A pada musim 2023/24, jika mendatangkan satu striker lagi di musim panas ini. Dalam sesi wawancara dengan Numerodis.com, Moratti juga memberikan pendapatnya tentang kiper baru Nerazzurri, Yann Sommer. Kurang dari 2 pekan Liga Italia Serie A musim 2023/24 bergulir, Inter masih terus bermanuver mencari bala bantuan di bursa transfer musim panas ini. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah lini serang. Sejumlah nama tengah dibidik untuk memperkuat lini serang Nerazzurri, termasuk Folarin Balogun dari Arsenal, Mehdi Taremi dari FC Porto, Beto dari Udinese, hingga Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Adapun target utama untuk musim ini sudah jelas, yakni memenangkan gelar Serie A demi mendapatkan 2 bintang di atas logo pada jersey mereka. Moratti percaya bahwa mantan klubnya bisa mewujudkan Scudetto ke-20 klub pada musim ini. Namun, dia berharap Inter harus memilah satu posisi kunci di pasar transfer terlebih dahulu. Tim kami masih perlu merekrut seorang striker, kami masih bekerja untuk menambahkan satu lagi, ujarnya. Begitu kami menandatanganinya, saya pikir kami adalah favorit Scudetto. Mengenai kiper baru Inter, Yann Sommer, Moratti mengatakan, "Sejujurnya saya tidak bisa mengatakan banyak hal tentang dia. Tapi saya memang melihatnya beberapa waktu lalu dan dia terlihat sangat bagus. Jadi saya pikir itu adalah rekrutan yang sangat bagus dari sudut pandang kami." Dan mengenai penunjukan Lautaro Martinez sebagai kapten Inter, dia pasti memiliki karakter untuk itu. Dia memiliki karakter dan peduli dengan pekerjaan yang dilakukan tim. Jadi saya pikir dia akan menjadi kapten Inter yang luar biasa. Surat kabar Inggris terus mengatakan bahwa angka penjualan Folarin Balogun dipatok Arsenal akan berada pada angka 50-60 juta euro, di mana baru-baru ini mereka telah menolak tawaran AS Monaco yang diperkirakan senilai 30-40 juta euro. Jika benar permintaan The Gunners pada angka tersebut, maka Inter secara otomatis akan mengalihkan target mereka. Kontak pertama sudah dilakukan kepada FC Porto untuk Mehdi Taremi, yang dimana tim asal Portugal menginginkan 30 juta euro minimal. Nama lain yang tengah dipantau oleh Inter adalah penyerang Montpellier, Elie Wahi yang musim lalu telah mencetak 19 gol dan 6 assist dari 2.530 menit bermain, catatan yang secara menit bermain jauh lebih efektif daripada yang dilakukan Balogun yang sama-sama dikaitkan dengan Inter.